Halo semuanya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, biar sayang, kami mau memperkenalkan diri kami. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik kan? Udah siap untuk belajar? Perkenalkan, nama aku Jovanya Tabita Ambarita dengan NIM 42331111020. Halo, perkenalkan nama saya Helena Katrina Nasution dengan NIM 42331111009. Perkenalkan, nama saya Lisda Karolin Berbarus dengan NIM 42321111004. Perkenalkan, nama saya Ramana Meridina dengan NIM 42331111012. Kami dari kelompok 5 PSKM 23A. Baiklah teman-teman, kami akan membahas materi tentang integral ganda dalam koordinat kutub. Simak penjelasannya di video ini ya. Biasanya, integral ganda digunakan untuk mencari luas permukaan pada bangun datar seperti persegi panjang dan dituliskan dengan lambang seperti berikut. Lambangnya sama seperti integral, tetapi di sini lambang integralnya ada dua, oleh karena itu disebut integral ganda. Jika kita sudah mengetahui cara menghitung integral sederhana, maka akan mudah untuk menyelesaikan integral ganda. Definisi integral ganda yaitu sebagai integral dari suatu fungsi dalam dua variabel pada suatu daerah di R², yaitu bilangan real. Integral ganda dari suatu fungsi dua variabel, fungsi f, x, y, pada daerah persegi panjang dapat dilambangkan seperti berikut. Integral ganda fungsi f, x, y, dA sama dengan integral ganda fungsi f, x, y, dx, dy. Integral ganda dalam koordinat kutub adalah cara menghitung integral lipat 2 pada daerah yang dibatasi kurva-kurva dengan menggunakan koordinat polar. Integral ganda dalam koordinat kutub berguna ketika fungsi atau wilayah yang dihitung memiliki simetri rotasi. Nah, kita harus ingat lagi, untuk perhitungan integral harus dibantu dengan koordinat lain, seperti koordinat kartesius atau koordinat kutub. Kita harus ingat bahwa antara koordinat kutub dan koordinat kartesius itu hampir sama ya, hanya beda sudut pandangnya saja. Kalau dari cara memandang koordinat kartesius, yaitu sepanjang XY, seperti pada gambar, dan kalau memandang koordinat kutub itu sepanjang garis R dengan besar sudut theta. Hanya berbeda sudut pandang saja, tetapi titiknya tetap sama. Oleh karena itu, X dapat kita lihat di sini yaitu menjadi sama dengan R cos theta dan Y R dikali sin theta. Maka Z-nya adalah fungsi f, x, y, atau jika kita ganti menjadi f R dikali cos theta, R dikali sin theta, atau menjadi F besar R, theta. Selanjutnya kita akan melakukan teknik bagaimana cara menghitung volume. Kita akan menggunakan konsep Riemann, kemudian kita aplikasikan melalui 3 dimensi seperti melalui potong-potongan balok yang disebut fungsi tangga. Jadi jika kita lihat gambar yang paling sebelah kiri ini, itu adalah gambar dari gambaran arsir yang warna kuning ini. Kita akan menghitung volume luas yang diarsir ini
itu kita buat ini dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa menghayalkannya volume yang mau dihitung sebesar itu. Lalu jika kita fokus pada gambar yang kedua, di sini pada gambar yang diarsir itu setelah kita buat potong-potongan balok, jadinya yang diarsir itu kita lihat seperti membentuk persegi panjang, dimana persegi panjangnya ini adalah sisinya itu ada delta, theta, dan delta R. Kenapa membentuk persegi panjang? Karena jika kita lihat semakin mengecil akan semakin membentuk persegi panjang. Dan jika kita lihat lagi gambar kedua ini, itu adalah dia membentuk juring, dan memang itu adalah juring dari sebuah lingkaran. Maka kita bisa menghitung dari luas juringnya dulu. Seperti yang kita ketahui, luas juringnya ini itu del theta per 2pi dikali pi r kuadrat, menjadi pi-nya kita matikan, maka menjadi 1/2 theta r pangkat 2. Lalu kita ganti luas juring itu menjadi simbolnya A, maka menjadi A sama dengan 1/2, theta-nya kita ganti jadi theta 2 dikurang theta 1, R pangkat 2 nya kita bagi menjadi 2, yaitu R2 dikurang R1 dikali R2 ditambah R1, maka akan menjadi sama dengan R2 ditambah R1/2 dikali R2 kurang R1 dikali theta 2 dikurang theta 1, menjadi R dikali delta R dikali delta A. Sehingga kita dapat menentukan volumenya, yaitu sigma F R, theta dikali R dikali delta R dikali delta theta. Karena ini berupa pendekatan saja, maka kita dapat menentukan integral gandanya, yaitu integral ganda fungsi F R, theta dikali R dikali dr dikali d theta, atau menjadi integral dengan batas atas theta 2 dengan batas bawah theta 1, integral dengan batas atas R2 dan batas bawah R1, fungsi F R dikali cos theta, R dikali sin theta, R dikali dr dikali d theta. Kita akan menentukan integral ganda dari fungsi f(x,y) dA menggunakan persegi panjang kutub. Nah, ini untuk fungsi f-nya yang kontinu. Jadi dari koordinat persegi panjang dari pusat R intervalnya, yaitu R titik tengah subinterval cos theta sudut tengah subinterval, dan R titik tengah subinterval sin theta sudut tengah interval. Nah, dari ini kita bisa menjumlahkan Riemannnya, jumlah Riemannnya untuk setiap subintervalnya. Jadi kita bisa menggunakan notasi sigma. Dari notasi sigma ini seperti ini, dimana sigma interval I sama dengan 1 sampai M, dan sigma interval J sama dengan 1 sampai N. Dari F, masukkan koordinatnya tadi, R titik tengah interval theta sudut tengah subinterval, dan R titik tengah subinterval sin theta sudut tengah subinterval dikali delta A interval sama dengan seperti yang kita ketahui, delta A interval tadi kita bisa rumuskan, yaitu menjadi R titik tengah interval dikali delta R delta theta. Nah, jadi kita bisa tuliskan menjadi sigma
batas interval I sama dengan 1 sampai M, dan sigma batas interval J sama dengan 1 sampai N dari fungsi R titik tengah subinterval cos theta sudut tengah interval dan R titik tengah subinterval sin theta sudut tengah subinterval dikali R titik tengah subinterval dikali delta R dikali delta theta. Nah, jadi kita bisa sederhanakan dari fungsi ini, fungsi R titik tengah subinterval cos theta sudut tengah interval dan R titik tengah interval sin theta sudut tengah subinterval dikali R titik tengah subinterval ini. Kita bisa menuliskan menjadi sebuah fungsi G R theta, yaitu R dikali F fungsi R cos theta R sin theta. Nah, jadi kita bisa jumlahkan rimannya dengan penjumlahan riman dari persamaan yang tadi menjadi sigma batas interval I sama dengan 1 sampai M dan interval batas dan sigma batas interval J sama dengan 1 sampai M dari fungsi G R titik tengah subinterval dan theta sudut tengah interval dikali delta R dikali delta theta. Dari persamaan sigma ini kita bisa mengubah atau menjumlahkan rimannya untuk integral ganda. Jadi kita bisa menggunakan simbol integral ganda di sini, sehingga menjadi integral batas alfa dan beta, integral batas A dan B dari G R theta dr d theta. Nah, dari rumus ini kita bisa simpulkan menjadi integral ganda fungsi x, y, dA itu menjadi sama dengan limit m, n mendekati tak hingga dari sigma batas interval I sama dengan 1 sampai M kali sigma batas interval J sama dengan 1 sampai N dari fungsi R titik tengah interval cos theta titik tengah subinterval dikali R titik tengah subinterval kali sin titik sudut tengah interval dikali delta interval, kemudian menjadi limit m, n mendekati tak hingga dari sigma interval 1 sampai M sigma interval 1 sampai N dari G R titik tengah interval dan theta titik tengah interval dikali delta R kali delta theta. Kemudian kita ubah menjadi integral ganda menjadi integral batas alpha dan beta, integral batas A dan B dari G R theta dr d theta. Jadi kita bisa rumuskan lagi menjadi integral batas alpha dan beta, integral batas A dan B, F R cos theta, R sin theta, R dr d theta. Nah, dari rumus ini kita bisa merubah ke koordinat kutub dalam integral ganda. Jika fungsi f kontinu pada persegi panjang kutub R yang diberikan, di mana R-nya itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, dan untuk tetanya lebih besar sama dengan alpha dan lebih kecil sama dengan beta, di mana beta kurang alpha itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi, sehingga bisa dirumuskan integral ganda dari f x r dA sama dengan integral batas alpha dan beta, integral batas A dan B dari f r cos theta, r sin theta, r dr d theta.
Nah, dari rumus ini kita bisa mengubah dari koordinat persegi panjang ke koordinat kutub di dalam suatu integral ganda dengan mengganti atau mengubah untuk x-nya kita ubah menjadi r cos theta, dan untuk y itu kita ganti menjadi r sin theta, dengan kemudian kita menggantikan dA-nya itu menjadi r dr d theta. Nah, agar teman-teman bisa lebih dalam lagi memahami materi integral ganda dalam koordinat kutub, maka di sini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu sebagai berikut. Evaluasi integral ganda R 3x ditambah 4y pangkat 2 dA, di mana R adalah daerah di dalam bagian atas setengah bidang yang dibatasi oleh lingkaran x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 1, dan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Daerah R dapat digambarkan sebagai R sama dengan x, y lebih besar sama dengan 0, 1 lebih kecil sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 lebih kecil sama dengan 4. Ini adalah setengah cincin yang diperlihatkan dalam gambar. Dan dalam koordinat kutub ini diberikan oleh 1 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 2. 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan pi. Dengan demikian, oleh rumus, integral ganda R 3x ditambah 4y pangkat 2 dA sama dengan integral dalam batas 0 menuju pi dan integral dalam batas 1 menuju 2. 3r dikali cos theta ditambah 4r pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta r dikali dr dikali d theta sama dengan integral dalam batas 0 menuju pi dan integral dalam batas 1 menuju 2. 3r pangkat 2 dikali cos theta ditambah 4r pangkat 3 dikali sin pangkat 2 integral dalam batas dikali d theta 0 menuju pi r pangkat 3 dikali cos theta ditambah r pangkat 4 dikali sin pangkat 2 theta dengan batas bawah r sama dengan 1 dan batas atas r sama dengan 2 d theta sama dengan integral dalam batas 0 menuju pi 7 dikali cos theta ditambah 15 dikali sin pangkat 2 theta d theta sama dengan integral dalam batas 0 menuju pi 7 dikali cos theta ditambah 15 per 2 dikali 1 dikurang cos 2 theta d theta sama dengan 7 dikali sin theta ditambah 15 theta per 2 dikurang 15 per 4 dikali sin 2 theta dengan batas bawah 0 dan batas atas pi. Hasilnya yaitu sama dengan 15 pi per 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah integral ganda SYDA di mana S adalah daerah di kuadran pertama yang berada di luar lingkaran R sama dengan 2 serta di dalam kardioid R sama dengan 2 kali 1 tambah cos theta. Kita lihat pada gambar. Pada gambar tetanya itu lurus, R-nya melengkung. Jadi R-nya ini tidak sederhana, maka kita gunakan himpunan sederhana R. Nah, karena R-nya yang kita sederhanakan, maka DR-nya yang kita dulukan. Di sini kita sudah punya fungsi R, sehingga mempermudah kita untuk mengerjakan. Sedangkan untuk d theta-nya dari 0 hingga pi per 2 atau 90 derajat. Maka untuk menjawab soal ini, mari perhatikan penjelasan berikut. Integral ganda RYDA sama dengan integral ganda R sin theta kali R dr dengan batas 2 sampai dengan 2 kali 1 tambah cos theta d theta dengan batas 0 sampai pi per 2. Kita kerjakan dulu terhadap R atau kita akan kerjakan dulu yang bagian dalamnya. Kita kalikan R-nya ke dalam menjadi
R kuadrat sin theta dr d theta. Karena ini kita integralkan terhadap dr, maka anggap sin theta itu sebagai konstanta. Jadi sin thetanya tetap hanya R yang kita integralkan. Menjadi sepertiga R pangkat 3 sin theta dengan batas 2 sampai 2 kali 1 tambah cos theta. Setelah itu kita substitusikan R-nya menjadi sepertiga integral 0 sampai pi per 2 dengan fungsi 2 kali 1 tambah cos theta pangkat 3 sin theta dikurang 2 pangkat 3 sin theta d theta. Karena ini ada 2 pangkat 3 dan di sini juga ada 2 pangkat 3 yang hasilnya 8, maka kedua ruas ini kan punya 8, maka 8-nya kita keluarkan menjadi 8/3 integral 0 sampai pi per 2 dengan fungsi 1 tambah cos theta pangkat 3 sin theta dikurang sin theta d theta. Agar lebih sederhana dan lebih mudah, kita misalkan saja yang 1 tambah cos theta pangkat 3 sin theta d theta, kita misalkan dengan U. Misalnya, U sama dengan 1 tambah cos theta, DU-nya sama dengan min sin theta d theta. Sin theta d theta sama dengan min DU. Maka integral U pangkat 3 min DU sama dengan min integral U pangkat 3 DU. Kita integralkan seperti biasa menjadi minus 1/4 U pangkat 4. Lalu kita substitusikan kembali U-nya sama dengan 1 tambah cos theta. Jadi hasilnya itu min 1/4 dikali 1 tambah cos theta pangkat 4 ditambah C. Maka hasil dari integral 1 tambah cos theta pangkat 3 sin theta d theta hasilnya itu min 1/4 kali 1 tambah cos theta pangkat 4 dikurang dengan integral sin theta. Integral sin theta itu kan min cos theta. Jadi hasilnya 8/3 dikali min 1/4 kali 1 tambah cos theta pangkat 4 ditambah cos theta dengan batas 0 sampai pi per 2. Kemudian kita kurangkan batas-batasnya ini menjadi 8/3 dikali min 1/4 dikali 1 tambah 0. Nah, 0 ini dari cos pi per 2. Pi per 2 kan sama dengan 90. Jadi cos 90 itu kan 0. Jadi hasilnya min 1/4 dikali 1 tambah 0 pangkat 4 ditambah 0 lagi dari cos 90 itu. Kemudian dikurang dengan batas bawahnya. Dikurang dengan min 1/4 dikali 1 tambah 1 pangkat 4. Nah, 1 ini dari cos 0. Tadi kan batas bawahnya 0. Jadi, dia dimasukkan ke batas bawah. Jadi cos 0 itu kan hasilnya 1. Maka di sini 1. Jadi, min 1/4 dikali 1 ditambah 1 pangkat 4 ditambah 1. Dari 1 ini juga dari cos 0. Lalu kita kira hasil yang di dalam kurung ini menjadi 8/3 dikali min 1/4. Karena kan 1 tambah 0, 0, pangkat 4 juga 0, ditambah 0. Jadi hasilnya tetap min 1/4. Kemudian dikurang dengan min 1/4 dikali 16. 16 itu dari 1 tambah 1, 2. 2-nya di pangkat 4, jadi 16. Kemudian ditambah 1 lagi. Kemudian kita hitung min 1/4 dikali 16, hasilnya kan minus 4. Tanda negatif ini kita kalikan ke dalam, jadi positif 4, yang satunya menjadi minus 1. Jadi hasilnya 8/3 dikali min 1/4 ditambah 4 dikurang 1. Hasil dari min 1/4 ditambah 4 dikurang 1 kan 11/4. Kita kalikan sama 8/3, hasilnya 88/12. Kita kecilkan sama-sama dibagi 4. Jadi jawabannya 22/3.